Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Center of Excellence. SMK Center of Excellence Prioritas Sektor Hospitality merupakan program pengembangan pusat keunggulan bagi SMK yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK Ma'arif NU Kencong, khususnya kompetensi keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Adalah salah satu sekolah yang menerima program bantuan Center of Excellence Sektor Hospitality. Program ini meliputi 3 kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu pembangunan ruang praktek siswa yang sesuai dengan standar industri, terdiri dari ruang resepsionis, ruang tamu, ruang manajerial, ruang sekretaris, ruang rapat, dan ruang kepegawaian. Pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan, pembelajaran sistem blok, magang kerja di perusahaan untuk guru dan siswa, sertifikasi guru dan siswa, praktek kerja lapangan, penyerapan lulusan dengan industri atau perusahaan, kemudian pembukaan pelatihan kerja setara D1 program studi manajemen bisnis perkantoran dan teknik informatika bekerja sama dengan Balai Latihan Pendidikan Kerja Kabupaten Jember. Pusat Keunggulan SMK merupakan upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja dan penyelarasan dengan indukan serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas kinerja SMK lainnya. Saya General Manager Aston Jember Hotel and Conference Center sangat antusias bekerja sama dengan SMK Ma'arif NU Kencong dalam program Center of Excellence. Kami juga telah melakukan penyelarasan kurikulum baik secara teoritis maupun praktik, serta memberikan kesempatan bagi magang guru dan siswa untuk mengembangkan kompetensi. Kami juga menjadi guru tamu bagi SMK Ma'arif untuk memberikan pembelajaran terkait kompetensi dasar yang diperlukan dan diselaraskan dengan kompetensi dasar SMK Ma'arif NU Kencong. Dunia kerja saat ini dan saat mendatang membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan teoritis saja, tetapi juga harus memiliki kompetensi atau keahlian khusus dan siap untuk bekerja. Pendidikan menengah kejuruan berperan menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik membuka lapangan pekerjaan sendiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sudah ada. Saya Dilestari dari SMK Ma'arif NU Kencong sebagai SMK Center of Excellence yang telah bekerja sama dengan Hotel Aston Jember. Kami dapat belajar di sekolah dan di IDUKA. Kami dapat praktik langsung sesuai dengan kebutuhan standar dunia kerja dan industri. Di sini saya bergerak di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan kemitraan jamu tiram. Ini merupakan produk dari CV Usaha Mitra Group, yaitu media backlog jamur tiram. Kemudian ada crispy jamur tiram. Nah, CV Mitra Usaha Group di sini bekerja sama dengan SMK Ma'arif NU Kencong, yaitu pada program pelatihan kewirausahaan siswa di tempat kami.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di Pekan Podcast SMK Yunisma Cirolu Bukayu Yuk. Oke, jadi ini kali pertamanya podcast kita bisa tampil lagi ya setelah cukup lama vakum kemarin. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Oktober kemarin tepatnya. Dan hari ini jadi podcast kita hadir dengan tema peran pendamping perguruan tinggi dalam implementasi program SMK Pusat Keunggulan. Dengan saya Tuti Ayu Datu Soleha. Ini juga merupakan pengalaman pertama saya menjadi host di sini. Jadi mohon maaf ya Pak nanti kalau misalnya ada sedikit keplicuk-plicuk gitu kita. Iya, enggak apa-apa. Tentunya saya tidak sendiri di sini karena kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, fenomenal. Penasaran? Langsung saja. Inilah Bapak Gama Aditya Rahardi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Ya, Bu Tuti. Gimana nih perasaannya hari ini diundang ke podcast SMK Yunisma? Perasaannya sangat bangga sekali lah, sangat senang dan beraduk lah. Jika ini kan pertama kali saya diundang podcast ya, biasanya diundang seminar, workshop dan sebagainya. Dan kali ini diundang oleh SMK Yunisma ini untuk pelaksanaan podcast seperti itu. Saya juga pertama kalinya kok menjadi host di podcast. Tapi nervous nggak Pak? Kalau nervous ya ada lah sedikit. Ada ya. Demam kamera kan. Ya, saya juga nervous orangnya. Terus saya ingin tanya-tanya sedikit nih sama Bapak Gama. Boleh ya? Boleh. Ini kalau saya lihat Bapak Gama ini masih muda. Ngomong umurnya berapa Pak? Umur saya sesuai KTP ya. Sesuai KTP. Ada yang nggak sesuai sama KTP? Nggak ada. Dari face kan kelihatan muda, umur 20-an ya. Saya tebak dulu deh. Ya, saya tebak. Silakan. Berapa ya? Umur 20 tahun. Lebih berapa ya? Lebih banyak. Lebih 8 mungkin. 28. 28. Ya, hampir sedikit lah. Hampir sedikit. Jadi sebetulnya berapa? Usia saya 30 tahun, Bu. 30 tahun, pas ya. 30 tahun pas. Luar biasa. Ini saya yakin teman-teman di sana, pemirsa pasti juga pada penasaran ini. Jadi kesibukan Bapak Gama ini apa sih sebenarnya? Apa saja? Ya, kesibukan saya ya yang pertama kan ini. Saya sebagai akademisi ya, tenaga pengajar di Universitas Negeri Jember. Selain dosen pengajar di Teknik Elektro spesifiknya. Bidang konsentrasi saya di elektronika arus lemah. Jadi yang berkaitan dengan mikrokontroler, IoT dan sebagainya itu merupakan bidang spesialis dari saya. Nah, selain itu, saya juga beberapa teman di Fakultas Teknik itu juga melaksanakan penelitian dan pengabdian yang khususnya di bidang pengembangan teknologi. Nah, ya itu saja sih kesibukannya. Itu sebagai dosen. Kalau di luar mengajar apa? Di luar dosen, di rumah misalnya ada kegiatan lain mungkin? Di rumah kegiatannya ya ngomong anak lah sama. Ngomong anak. Sudah berapa anak Pak? Anaknya sudah 2. Alhamdulillah. Sama sedikit bantu-bantu ini usaha istri. Nah, istri kan lagi usaha ya jual makanan tuh lah. Iya. Dipasarkan atau di rumah? Di rumah aja. Di rumah. Kuliner lah. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi Bapak Gama ini masih muda tapi sudah menjadi dosen gitu. Jadi memang Bapak ini memang tertarik sebagai menjadi dosen atau memang sudah dicita-citakan dari kecil? Kalau cita-cita enggak ya, mengalir sih sebenarnya. Mengalir. Iya, gini waktu lulus S1 itu memang keinginan saya pengen jadi dosen. Karena di S1 itu waktu saya belum lulus kuliah S1 ya, itu saya sudah sering ngerjakan skripsinya teman-teman, kakak tingkat gitu. Boleh punya saya. Jadi sudah hobi sebenarnya. Yeah. Terus ada ketertarikan juga sebagai untuk mengajar kan. Sebelum itu juga saya asisten laboratorium di Universitas Jember, di teknik khususnya. Jadi
Ya mungkin karena di situ ya, karena sering saya mengajar adik-adik tingkat saya, maka terbangunlah keinginan untuk menjadi dosen. Nah, tetapi setelah lulus kuliah itu saya gini, wah saya kalau kuliah lagi kayaknya jenuh ini. Jadi saya break dulu selama setahun, saya cari kerja dulu. Nah, saya sempat kerja di PT Smart Friend provider Smart Friend di Jember juga. Jadi apa ya, supaya bisa nge-refresh lagi di otak ini. Sudah kuliah terus, di refresh, akhirnya melamar kerja itu keterima. Dan nggak sampai setahun sudah pengen lagi sekolah lagi, seperti itu. Akhirnya ya saya melanjutkan S2 di ITS ya, di Teknik Elektro, itu juga sambil bekerja juga sih sebagai ini ya, kontraktor ya, bekerja di kontraktor, bukan kontraktor ya, bekerja di kontraktornya untuk biaya hidup di sana dan biaya lain-lainnya lah di Surabaya, seperti itu. Luar biasa ya, memang motivasi untuk belajar itu tinggi sekali Bapak ya, saya lihat. Ya enggak tahu ya, mungkin passionnya mungkin itu. Passion luar biasa. Tapi memang kalau bukan cita-cita sejak kecil, jadi memang awalnya cita-citanya menjadi apa Pak? Cita-cita saya sebenarnya pengen menjadi ini, pertama ya banyak yang namanya anak kecil. Anak kecil dulu pengen jadi pilot, pengen jadi pilot sama orang tua nggak boleh, soalnya ketinggian kan, takut jatuh dan sebagainya. Terus SMA itu sempat saya pengen menjadi dokter. Nah setelah itu pengen jadi dokter, terus saya operasi kan, sempat mengalami operasi usus buntu. Nah, jadi setelah operasi itu saya takut jadi dokter. Nggak berani nyuntik, nggak berani lihat darah. Saya kalau lihat darah sama trauma. Jadi nggak berani saya. Akhirnya ya ini lari ke dunia teknik elektro. Oke, jadi tadi prosesnya seperti itu ya, sampai akhirnya menjadi dosen. Terus ini ngomong-ngomong masalah SMK sesuai dengan tema kita hari ini kan. Ya. Jadi sebelum itu saya pengen tanya dulu tuh, Bapak lulusan SMK bukan sih? Kebetulan bukan Bu. Bukan. Saya lulusan SMA negeri di Jember. SMA negeri, jurusan IPA. IPA. Oh kelihatan memang. Dari base-nya kelihatan anak IPA. Kenapa enggak itu? Terus dari IPA ke elektro ya, ke teknik elektro ya, math sekali ya. Iya sih, math. dari IPA ke teknik elektro ya math loh. Ya dari SMP memang dulu SMP negeri di Jember. Itu saya juga mengikuti ekstrakurikuler elektro. Oh, memang tertarik tentang elektro sejak awal ya? Tertarik lah dari SMP. Terus SMA kan nggak ada ekstra itu. Seperti itu. Kenapa nggak sekalian ngambil SMK dari awal? Ya kalau SMA negeri itu dekat dari rumah lah. Oh, karena dekat ya? Dekat lah dari rumah. Jadi nggak, ya sebenarnya kurangnya informasi sih sebenarnya. Karena gini, rata-rata kan, ya kan saya di kota ya, di kota. Hidup di kota itu kan rata-rata memang SMA negeri gitulah, negeri yang favorit lah, terutama kan yang menjadi persaingan, karena kurangnya informasi mengenai SMK yang ada di lingkungan sekitarnya. SMK negeri kan banyak sebenarnya, cuma dari situ kita kurang informasi mengenai SMK. Kalau SMA negeri kan sudah apalagi 1-2 ya, salah satunya kan saya juga ada di situ. Jadi itu merupakan seperti kayak macam perlombaan seperti itu, bagaimana caranya bisa masuk SMA unggulan di negeri, khususnya saya yang tinggal di kota ya. Jadi ada sedikit itulah. Jadi karena pentingnya sih sosialisasi dari SMK ini, bagaimana bisa merubah mindset masyarakat di sekitar bahwa SMK itu bagus. SMA itu malah, saya setelah masuk di teknik elektro kan banyak nih teman-teman saya dari lulusan SMK listrik, SMK elektronika, dan ilmu saya jauh di atas mereka, di bawah mereka. Jadi saya masih perlu belajar lagi di dunia perteknikan. Sedangkan yang dari SMK sudah siap kerja, maksudnya siap menerima materi dan sebagainya seperti itu. Nah saya sempat bukan menyesal ya, semacam itulah, kenapa sih dulu nggak ke SMK gitu ya. Padahal saya larinya ke dunia perteknikan, teknik elektro seperti itu ya, karena itu tadi kurangnya sosialisasi informasi dari pihak SMK untuk masyarakat. Jadi memang dulu zaman saya juga masih ada stigma seperti
kalau nggak di negeri, nggak sekolah di negeri nggak Iya, keren, iya, bener kayak itu. gitu. Padahal kalau misalnya kita ke SMK, misalnya punya passion tersendiri, kita ke SMK kan bisa kan? Nah, langsung. malah lebih fokus menurut saya, lebih Iya. fokus di SMK. Kalau di SMA kan umum mata kuliahnya, pelajarannya. Tapi kalau di SMK, misalnya SMK elektronika, ya sudah membahas mengenai elektronika. Melanjutkan ke perguruan tinggi malah enak. Iya. Itu menurut saya. Gitu. Apalagi larinya ke vokasi ya. Sekarang kan penggalangan pemerintah kan meningkatkan vokasi nih, jadi lebih dikhususkan kepada ke bidang keahlian. Gitu. Benar sekali. Gitu. Nah, jadi Bapak Gama masih muda tapi sudah menjadi dosen. Pasti orang pinter nih. Tapi Ya, bukan enggak sih. dukun ya. Kalau ini orang pinter beneran gitu. Atau mungkin Bapak bisa menyembuhkan orang-orang sakit. sakit hati saya tidak bisa Mungkin menyembuhkan bisa ini. mengirimkan ilmu gitu, Pak. Kalau ini orang pinter beneran. Atau mungkin suka minum tol angin, Pak. Tidak pernah, saya tidak pernah. Oh, gitu? Sering masuk angin, saya berarti tidak pernah minum tolak angin, tidak pernah menolak. Oh iya. Biarkan aja masuk anginnya. Oke. Jadi ya seperti itu profil singkat dari Bapak Gama. Saya yakin teman-teman masih banyak yang penasaran atau mungkin masalah tentang kehidupan pribadi, boleh Pak? Oh silakan. Kalau teman-teman mungkin nanti ada yang ingin bertanya tentang kehidupan pribadi Bapak. Oh boleh silakan. Oke, jadi kami persilahkan untuk bertanya-tanya di kolom komentar. Juga saya ingin mengingatkan bahwa kita juga mengadakan giveaway. Oke, giveaway-nya itu bagi siapapun yang memberi komentar dan pertanyaan terbaik akan kami berikan penghargaan. Tapi ya berupa pulsa nominalnya Rp25.000. Lumayan kan, uang pulsa 1 minggu bisa ditabung buat hal yang lain. Oke, sebelum kita membahas ke hal-hal yang lebih dalam, kita break dulu sejenak setelah jeda berikut ini. Universitas Jember berdiri pada 10 November 1964 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan mengemban cita-cita seperti yang tersemat dalam sesanti, Karyori Naras Ambuko Budi Gapuro Mangesti Aruming Bawono. Cita-cita tersebut dituangkan dalam visi misi Universitas Jember, yaitu unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan bisnis dan pertanian industrial. Universitas Jember saat ini telah memiliki 15 fakultas, 103 program studi, 1.260 dosen, dan 33.928 mahasiswa. Selama 56 tahun perjalanan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, kini Universitas Jember menjelma menjadi perguruan tinggi terakreditasi A yang berada di peringkat 22 nasional dan telah memperoleh piagam penghargaan sebagai penyusun laporan keuangan terbaik ke-1 kategori Satker PNBP DIPA di atas 200 miliar. Berdasarkan analisis SWOT, Universitas Jember menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan ke dalam tahapan-tahapan yang terukur di segala lini sumber daya yang dimiliki untuk meraih universitas yang unggul dan ternama di era revolusi industri 4.0. Mahasiswa Universitas Jember telah mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional dan terus berupaya untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam sektor pendanaan, baik penelitian, pengabdian maupun publikasi jurnal ilmiah, terus mengalami peningkatan tren sehingga mampu mendorong tumbuhnya realisasi Tridharma Perguruan Tinggi. Di sisi lain, Universitas Jember juga meningkatkan kerjasama dengan mitra baik dalam dan luar negeri. Alumni Universitas Jember telah banyak tersebar dan berkiprah di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini tentu tidak terlepaskan dari kualifikasi dosen yang terus berupaya ditingkatkan agar dapat beradaptasi dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Universitas Jember memiliki 4 kampus, yaitu Kampus 1 yang berada di Jember, Kampus 2 di Bondowoso,
Kampus 3 di Lumajang, dan Kampus 4 di Pasuruan. Semua kampus telah memiliki gedung dan fasilitas pendukung yang memadai dengan total 1.935 unit dalam upaya meningkatkan potensi pendapatan. Universitas Jember merencanakan 9 divisi usaha yang akan dikembangkan yang terdiri dari divisi usaha berbasis bioteknologi, unit pelaksana teknis, kompetensi bidang ekonomi dan bisnis, kompetensi sumber daya manusia, layanan kesehatan, kompetensi bidang agribisnis dan agroindustri, kompetensi kepariwisataan, keteknikan, serta pertelevisian dan perfilman. Berdasarkan pendapatan dan kebutuhan yang telah dipetakan, Universitas Jember memproyeksikan pendapatan dan belanja dalam 5 tahun ke depan yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahunnya. Keberadaan Universitas Jember yang mampu berbicara di tingkat internasional disertai dengan otonomi yang lebih besar diharapkan mampu menjadi faktor pendorong kemajuan Jawa Timur bagian timur di bidang pengembangan SDM pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan kondisi yang demikian, maka Universitas Jember siap menjadi BLU, kampus merdeka dari Universitas Jember untuk Indonesia Jaya. UNED siap BLU. Kita kembali lagi dengan saya dan juga Bapak Gama di sini masih. Saya ingin mengingatkan kembali tentang giveaway. Jadi, siapapun yang memberi komentar dan pertanyaan terbaik nanti akan ada hadiahnya. Tadi sudah dibicarakan kan bahwa hadiahnya berupa pulsa senilai Rp25.000. Oke? Lanjut, saya ingin bercerita sedikit. Jadi, tahun lalu SMK kita, SMK Ma'arif NU Kencong itu sudah dianugerahi dengan gelar SMK Center of Excellence, dan tahun ini alhamdulillah kita dapat lagi gelar ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Oke, dan itu tidak semua SMK itu ya dapat ya, karena ada tahapan seleksinya seperti itu. Nah, lanjut. Jadi SMK PK ini merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan agar peserta didik itu nanti lulus bisa langsung terserap ke dunia kerja. Siap. Jadi setelah lulus itu sudah siap terjun langsung ke lapangan kerja seperti itu. Nggih kan, Pak? Mungkin bisa ditambahkan. Ya, benar ya. Oke. Nah, dan Bapak Gama ini selaku pendamping dari perguruan tinggi yang akan mendampingi kita sebagai SMK Pusat Keunggulan itu ke depannya. Jadi saya ingin bertanya-tanya sedikit. Ya, silakan. Enggak sedikit sih, banyak. Boleh, silakan. Sebelum itu saya ingin tahu nih, bagaimana sih menurut Bapak Gama tentang anak SMK yang lulus tapi sulit mendapatkan pekerjaan, atau lulus tapi jadi pengangguran akhirnya, gimana? Nah, itu merupakan sebuah PR yang besar ya, terutama bagi pihak-pihak sekolah, pihak-pihak yang terkait mengenai itu ya. Karena pada dasarnya lulusan SMK itu merupakan lulusan yang sudah memiliki kompetensi di bidang. Sudah, misal gini, lulusan SMK Teknik Listrik dibandingkan dengan lulusan SMA lebih unggul yang SMK Listrik di bidang listrik, seperti itu. Jadi menurut saya itu pentingnya dari peran sekolah, peran guru-gurunya, dan peran dari pihak terkait dalam memberikan pemahaman ya mengenai pemahaman dengan siswanya, bagaimana kedepannya seperti apa. Selain itu juga peran dari sekolah untuk menarik pihak industri, terutama yang ada di sekitar sini dulu lah, di sekitar SMK NU Ma'arif inilah. Jadi peran dari pihak sekolah itu perlu kita tarik, usaha-usaha, misal ada usaha apa di sini, bidang advertising dan sebagainya yang ada di sini. Pertanian pun boleh, meskipun di sini kalau nggak salah kan ada 2 bidang ya, OTKP dan jaringan. Nah, disitulah
SMK-nya kan nanti bisa masuk siswanya mengenai pemasarannya nanti dibuat lebih luas kan gitu. Kayak pertanian misal selama ini masih dipasarkan di sini, oleh masuknya siswa SMK Ma'arif ini ke usaha tersebut bisa menjadi lebih global, usahanya bisa dikenal dari mana-mana dan sebagainya. Mungkin seperti itu, perlunya kerjasama lah, penarikan dari pihak-pihak industri dan yang terkait dengan SMK Ma'arif. SMK Yunisma ya? Yunisma itu nama kerennya. Oh, nama kerennya Yunisma. Kami kan dari lembaga Yunisma. Oh gitu. Jadi ya. Sebutan kerennya ya SMK Yunisma itu. Ya. Saya tahunya SMKS Ma'arif NU. Ya, swasta gitu. Oke, jadi itu tadi penjelasan pendapat Bapak Gama sekaligus tips-tips dari Bapak Gama. Oke. Ini kan kita sebagai partner lah ya. Kan SMK Ma'arif NU Kencang kan sudah ditunjuk sebagai SMK pusat keunggulan dan memang harus didampingi oleh perguruan tinggi negeri. Nah, sebenarnya bukan partner sih, Bu. Oh, ya? Kakak adik. Oh ya, kakak adik. Universitas itu kakaknya. Ya, kakak adik. Oh, benar-benar. Seperti. Ya, jadi Bapak Gama ini sebagai perwakilan dari UNED, begitu. Jadi seperti apa sih sebenarnya peran perguruan tinggi terhadap SMK PK yang didampingi? Dalam hal ini kan peran UNED untuk SMK Ma'arif NU Kencang itu seperti apa? Oke. Ya. Peran universitas terhadap pendampingan di SMK PK. Nah, universitas kebetulan ditunjuk oleh Dirjen Vokasi untuk mendampingi SMK yang ada di wilayah Jawa Timur. Kebetulan di wilayah Jawa Timur ya, yang kita dampingi ya, dari Universitas Jember. Yang SMK yang didampingi oleh Universitas Jember antara lain SMK sini, SMK Yunisma, terus SMK Kelautan Balung, terus ada SMK di Kepanjen. Ada totalnya kalau nggak salah itu ada 6 SMK yang menjadi pendampingan dari Universitas Jember, seperti itu. Nah, tujuannya diadakan pendampingan ini itu merupakan kepanjangan tangan dari Dirjen Vokasi, dari Kemendikbudristek ya, dan di sub bawahnya itu ada Dirjen Vokasi. Jadi kepanjangan tangan dari Dirjen, Bapak Dirjen Vokasi pada sekolah untuk melaksanakan program SMK sebagai pusat keunggulan. Nah, nanti output dari kegiatan ini bagaimana membuat SMK Yunisma ini menjadi pusat keunggulan yang ada di Kabupaten Jember. Nah, makanya sangat bagus sekali ya SMK Yunisma ini mendapatkan peluang peluang dari vokasi untuk mendapatkan ini program pusat keunggulan. Nah, dalam pelaksanaannya itu kita mengimplementasikan bagaimana memberikan arahan kepada SMK bagaimana terutama pada guru-guru dan siswanya mengenai paradigma baru dalam pembelajaran. Nah, misalnya sekarang kan ada ini gerakan sekolah menyenangkan. Nah, kita itu di situ kita push, kita dorong guru-gurunya untuk melaksanakan paradigma baru tentang pembelajaran seperti itu. Selain itu juga melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan dan evaluasi mengenai hasil pembelajaran yang ada di SMK Yunisma ini. Nah, peran inilah yang akan kita lakukan di SMK Yunisma ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita memberikan sebagai kakak lah. Kita ibaratkan kan kalau kata Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Vokasi Bapak Wikan itu ya. Universitas itu merupakan kakak dari SMK. Nah, SMK ini adiknya. Jadi peran kakak adik ini seperti apa sih? Misal kayak di rumah ya. Kadang-kadang kan kakak lebih tahu nih, kita mengarahkan SMK ini untuk adik-adiknya ini untuk melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang baik. Misal adik ini salah ya kita ingatkan sebagai kakak dan sebaliknya seperti itu. Ya kurang lebih itulah kita bilang itu kakak adik seperti itu ya. Kakak adik gitu. Kakak adik. Nah, mengenai tadi kan juga disinggung mengenai rencana pelaksanaan.
pendampingan perguruan tinggi terhadap SMK pusat keunggulan yang didampingi, dalam hal ini kan SMK Ma'arif Anu Kencong. Nah, jadi sudah ada rencana apa saja kira-kira yang disiapkan, yang sudah disiapkan Bapak Gama? Wah, rencana selaku pendamping. Iya, rencana yang disiapkan itu banyak sekali ya. Sekali. Karena apa ya? Karena saya tim pendamping dari universitas itu bertujuan bahwa SMK yang akan didampingi oleh Universitas Jember itu memiliki ciri khas. Misalnya gini, contohnya lah. Saya dunia luar itu tahu kalau orang ingin mencari siswa mengenai OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, itu OTKP berarti di SMK Kencong Yunisma. Nah, seperti itu. Jadi kita akan membangun sebuah paradigma baru tadi tentang pembelajaran. Kalau pembelajaran di dalam sini ya, kita akan membuat orang itu tahu kalau jaringan, ada Yunisma. Jadi kegiatannya akan nanti banyak sekali ya. Bagaimana caranya membuat SMK itu unggul? Salah satunya dengan kita ingin tahu kelemahan yang ada di sini itu apa, dengan mengadakan ini ya tadi ya, sebelumnya yang sudah kita lakukan pertemuan mengenai analisis SWOT dan sebagainya. Jadi kita kan sebenarnya masih orang luar nih, kakak yang baru datang ke adiknya, kakak yang dari merantau jauh datang ke adiknya, kan kita tidak tahu kondisi adiknya seperti apa dan hal lain-lainnya seperti apa. Jadi kakaknya ingin tahu seperti apa sih kondisi yang ada di sini. Nah, itu menggunakan analisis SWOT. Kita ingin tahu kelemahannya, kekuatannya, opportunity-nya dan threat-nya seperti apa. Nah, dari situ kita akan membuat program-program yang berkaitan dengan keunggulan yang ada di SMK Yunisma. Bagaimana caranya bisa membuat SMK ini unggul, dan ya setidaknya unggul dulu lah di Kabupaten Jember, di Tapal Kuda sebelum ke nasional ya. Jadi orang OTKP, Yunisma, seperti itu. Oke, kalau boleh dikasih bocoran sedikit upaya apa saja yang sudah dilakukan? Oke, upaya yang sudah dilakukan ya untuk ini ya, kerjasama kita yaitu salah satunya analisis SWOT tadi ya, pendampingan mengenai roadmap SMK ini nanti kedepannya akan seperti apa. Selain itu juga peningkatan kerjasama antara SMK Yunisma dengan mitra-mitra yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan Universitas Jember. Jadi kita gandeng mitra industri yang sudah bekerjasama dengan Universitas Jember yang berkaitan dengan jurusan yang ada di sini, kita gandeng, kan kita akan hubungkan ke adiknya, ke SMK Yunisma ini. Terus selain itu dari kerjasama industri, selain itu juga kedepannya saya sudah berencana. Jadi ada tenaga pengajar dari teknik yang rencananya akan saya seminggu sekali lah atau sebulan sekali nanti mengajar di sini terkait dengan bidang IoT atau bidang elektronika. Selain juga ada jurusan lainnya, perpajakan dan administrasi. Jadi ada warna di sini. Karena itu kan termasuk juga program dari Kemendikbud Kampus Merdeka. Nah, ada dosen yang mengajar dari luar masuk ke kita dan sebagainya, seperti itu. Kita juga harus mendukung itu, salah satunya kegiatan Kampus Merdeka. Kita sudah merdeka loh. Iya. Benar sekali. Jadi itu ya, perannya semacam konektor ya Pak. Mungkin kalau misalnya adik butuh sesuatu, kakak, aku loh ada ini aja pakai gitu. Aku ada ini loh, pakai aja gitu. Kalau sudah bisa dilakukan oleh kakaknya, akan dilakukan kakaknya. Tapi kalau kakaknya tidak bisa, akan mencarikan bagaimana itu bisa selesai seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan penggunaan fasilitas bersama dong ya, gitu ya. Seperti itu. Lalu mengenai penggunaan fasilitas bersama ini sebagai upaya peningkatan pembelajaran berbasis digital di SMK, karena kan sebagai SMK pusat keunggulan kita kan juga dituntut untuk cakap digital. Ya, benar. Gitu. Jadi apa sih yang dimaksud di sini? Maksudnya itu gimana kok? Ada fasilitas bersama? Ya. Fasilitas bersama ini kan seperti ini, di universitas itu ada
kayak semacam laboratorium pertelevisian kayak gini ya, laboratorium podcast itu mungkin nanti bisa kerjasama saling sharing gitulah. Dari Unisma kita bisa melakukan praktikumnya di sana dan sebaliknya seperti itu. Nah, upaya itu sudah ini ya masih proses dalam pelaksanaannya, karena juga kita memerlukan dokumen kerjasama MOU ya yang disepakati oleh kedua pihak antara Universitas Jember dan SMK Unisma. Nah, kegiatan itu sangat ini Pak Rektornya sangat mendukung ya waktu kita mengadakan pertemuan seluruh SMK pendamping yang didampingi Universitas Jember itu melakukan pertemuan secara daring ya, Zoom dengan Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor. Nah, pimpinan Universitas Jember itu sangat mendukung sekali dengan program ini, dan maka perlu juga itu pengesahan dokumen kan, jadi ada aturan-aturannya lah kan, nggak mungkin lah kalau kita langsung pakai langsung gini kan, nggak seperti itu ya, mesti ada aturan-aturan yang terkait seperti makanya aturan itu dibuktikan dengan dokumen supaya lebih jelas, lebih kuat batasan-batasan dan apa aja yang bisa dilakukan di kerjasama ini. Untuk penggunaan alat bersama memang sudah diupayakan, sudah ini bisa kita melakukan itu, tapi sebelum itu ya kita perlu dokumen kerjasama itu untuk validasi untuk validasi dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudah terjawab nih mengenai peran perguruan tinggi terhadap sekolahnya SMK Pusat Keunggulan. Kalau sekarang saya ingin tanya tentang peran perguruan tinggi terhadap lulusan, khususnya di sini lulusan SMK Ma'arif NU Kencang. Iya, untuk lulusan ini ya kan banyak sekali ya lulusannya SMK ini, lulusan SMK ini jago-jago sekali. Peran universitas dalam menindaklanjuti lulusan SMK Unisma ini, yaitu nanti ini kan nanti SMK Unisma condongnya lebih ke arah vokasi. Nah, di vokasi itu ada namanya siswa yang prestasi, itu ada slot khusus nanti yang akan disediakan. Jadi siswa prestasi dari Unisma ini nanti ada, ini masih ini ya, saya kurang lebih kurang memahami secara langsung ya mengenai mekanismenya ya. Cuma sudah ada slot yang sudah disiapkan untuk penerimaan mahasiswa dari SMK Unisma ini melalui dari PMDK apa nggak salah ya, PMDK apa gitu, jalur prestasi. Jadi sudah ada, jadi jangan khawatir lah, makanya berlomba-lombalah berprestasi siswa-siswa di SMK Unisma. Itu ada nilai plusnya, kalau berprestasi itu bisa lebih mudah masuk ke Universitas Jember seperti itu. Sudah ada omong-omongan mengenai itu. Nanti kan larinya SMK ini nanti akan ke vokasi ya. Vokasi kan ada D3, D4, S2 terapan, SD4 itu secara sarjana, coba sarjana terapan, S2 ya S2 terapan, S3 dan S3 terapan, seperti itu. Oke, ini kan kita kan diibaratkan sebagai kakak adik ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada lulusan SMK nih ingin melanjutkan misalnya ke UNED, itu mungkin ada diprioritaskan gitu atau? Ya, nanti bisa diprioritaskan, tapi tetap juga ya, nggak sembarangan terima ya. Kualifikasinya ya. Kan tahu-tahu disodorkan ternyata siswanya ini tanda kutip males dan sebagainya, dia tidak ingin kuliah tapi dipaksa untuk kuliah, kan itu juga merupakan minusnya lah seperti itu. Jadi Universitas Jember itu menerima yang benar-benar berprestasi. Misal dari Unisma ini ada yang berprestasi dan lebih condong perkuliahan, pasti insya Allah keterima, bukan dipermudah sebenarnya. Kualifikasi itu tetap ada seperti itu. Tapi ya lebih diprioritaskan lah. Karena sudah ada kerjasama dengan pihak Unisma di vokasi ya, perguruan tinggi. Kan UNED ini ada yang vokasi, kalau vokasi itu dari D3, D4, S3 dan sebagainya itu tadi. Seperti itu.
ini mungkin nggak nanti kalau misalnya UNED itu menyediakan beasiswa khusus misalnya? Iya, UNED itu banyak sekali beasiswanya, apalagi beasiswa berprestasi. Anak berprestasi itu gampang sekali untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Jember. Banyak sekali kalau beasiswa, jangan khawatir lah. SMK, nggak hanya dari SMK ini aja, seluruh mahasiswa di Universitas Jember itu ada beasiswa berprestasi, ada beasiswa bagi yang membutuhkan. Banyak sekali kalau beasiswa, jangan khawatir. Kita siap selalu memberikan beasiswa. Jadi begitu ya pemaparan dari Bapak Gama. Tapi misalnya pasti teman-teman banyak sekali yang ingin ditanyakan mungkin, atau tadi penjelasannya ini kok nggak dibahas, boleh nanti ditanyakan, tapi setelah yang satu ini ya. Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya kelas 12, program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuan saya setelah lulus dari SMK Ma'arif Enu Kencong, saya ingin bekerja menjadi staf penerbangan. Masih dengan saya dan juga Bapak Gama di sini. Oke, untuk sesi kali ini khusus kita akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa. Oke. Jadi Bapak Gama sudah siap menjawab? Ya, insya Allah saya siap. Saya deretek ini. Oke. Untuk nggak apa-apa, dijawab santai saja, Pak. Nanti berat saya nggak bisa jawab, susah malah ini. Oh tidak, ini simple. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Muh Arifin. Jadi pertanyaannya begini, pendampingan ini apa akan selamanya atau hanya di program SMK PK saja? Oke, ya memang dari universitas, terutama dari tim manajemen pendampingan ini, tidak mungkin lah kita mendampingi hanya sebatas 6 bulan untuk sebagai unggul, menjadi pusat keunggulan. Jadi sudah ada komitmen ya, Pak Samsul sebagai ketua manajemen itu kita kerja ikhlas, kita kerja sampai akhir hayat untuk pendampingan SMK PK ini. Nggak hanya di SMK Unisma ya, beberapa SMK yang menjadi pendampingan di Universitas Jember, yang menjadi yang didampingi Universitas Jember. Ya karena kan nggak mungkin lah kita 6 bulan menyulap SMK yang biasa aja menjadi unggul kan, ya secara lagi nggak mungkin. Makanya kita kerja ikhlas, kita kerja penuh tanggung jawab bagaimana kita bisa membuat SMK yang didampingi oleh Universitas Jember menjadi pusat keunggulan, sama di Kabupaten Jember lah. Nah begitu Mas Arifin. Jadi ya kerjasama ini akan berjalan terus meskipun program PK-nya sudah selesai ya Pak. Karena untuk membentuk
sekolah yang unggul itu memang butuh proses yang lama ya. Proses panjang. Nggak mungkin gitu. Hanya 6 bulan selesai. Yeah, gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua ada dari Adi S. Mas Adi, mau tanya dong Pak Gama, bagaimana peran UNED tentang para alumni yang belum ada tujuan untuk melanjutkan pendidikan mereka? Peran alumni apa nih? Peran UNED. Peran alumninya Universitas Peran Jember UNED tentang para alumni yang belum ada tujuan untuk kita, alumni dari SMK misalnya. Peran alumni. Apakah juga ke ranah tersebut mungkin? Ke ranah mana? Ini kan peran UNED tentang para alumni yang belum ada tujuan untuk melanjutkan pendidikan mereka misalnya. Mungkin ada kendala tertentu gitu. Peran alumni SMK Yunisma ini juga bisa mendaftar. Karena ini tadi dalam vokasi perguruan tinggi itu kan ada syarat-syarat usia terutama. Usia, apakah alumninya ini, kalau alumni 20 yang tahun kan lagi enggak mungkin 20 tahun yang kemarin gitu ya. Jadi terkait usia, kalau usianya masih di bawah maksudnya syarat dari penerimaan itu bisa kita daftarkan di perguruan tinggi nanti. Ini kan yang D3 kemarin sudah ditutup ya. Sudah penerimaan ya. Sekarang kan sudah mulai proses perkuliahan. Mungkin tahun depan nanti jadi di list saja siswa-siswa yang ingin melanjutkan dan berkomitmen untuk melanjutkan. Seperti itu. Di list saja. Jadi begitu Pak Adi. Masih itu kurang puas dengan jawaban Pak Gama, mungkin boleh menemui langsung nanti di belakang ya. Oke, jadi ini kita sudah mencapai penghujung acara. Gitu. Nggak terasa kan ya Pak, 1 jam ngobrol. Gitu. Mungkin Bapak ada pesan-kesan yang ingin disampaikan selama menjadi pendamping SMK Pusat Keunggulan, atau mungkin harapan yang ingin harapan untuk SMK kita atau kerjasama kita ke depannya nanti. Gitu. Untuk pesan dan kesannya sih. Pesan dan kesan ya. Saya selama mendampingi ini kurang lebih dari mulai bulan Agustus Juli, Agustus, September, kurang lebih 3 bulan. Saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru yang ada di SMK Yunisma. Ini sangat welcome sekali ya sama kita. Kita serasa bukan orang asing lagi lah, padahal kita baru masuk gitu, sudah welcome sekali. Penyambutan dari guru-guru, kepala sekolah dan pihak-pihak terkait dalam proses pendampingan universitas di SMK Yunisma ini. Harapan saya ya cuma satu untuk SMK Yunisma ini. Bagaimana caranya SMK Yunisma ini bisa unggul di Kabupaten Jember dan lulusannya itu terserap di dunia usaha, dunia kerja, khususnya di bidang 2 tadi itu OTKP dan bidang jaringan komputer ya. TKJ TJKT sekarang. TJKT teknik jaringan komputer terpadu gitu. Iya kan? Teknik jaringan komputer ya. Jadi ada dua itu harapan saya yaitu tadi menjadi pusat keunggulan. Unggulnya apa sih? Nah, dari unggul sumber dayanya, dari unggul kualitas pembelajarannya, unggul lulusannya. Jadi orang itu ketika sudah sekolah di SMK Yunisma, nah lulusan nanti akan memiliki kompetensi yang tidak main-main ya. Jadi ya misal disuruh jaringan, ya tahu beneran jaringan, tidak hanya sekedar ijazah saja yang membuktikan. Ini loh saya pernah di SMK Yunisma yang unggul, tapi di tes ternyata tidak seperti itu kan, tidak ini juga. Makanya jadi unggul dari segala bidang, segala hal, dari kerjasamanya, lulusannya, mahasiswanya, siswanya, gurunya, kompetensi guru yang selalu di-upgrade dan kualitas dari unggul di bidang pelayanannya dan sebagainya. Banyak unggul semuanya. Amin. Makanya pendampingannya nggak cukup dari 6 bulan. Misal kalau pendampingan hanya 1 poin aja mungkin bisa lah kalau 6 bulan. Tapi kalau dari segala hal nggak cukup pendampingan kita di 6 bulan ini. Benar sekali. Nah itu bagus sekali harapan dari Pak Gama. Kita aminkan, semoga memang benar-benar kita nanti bisa menjadi yang unggul dalam segala galanya, insya Allah gitu ya.
Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia menemani kami berdua. Juga semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Gama.